minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin atas hidayah, atas nikmatnya Gusti Allah, kita dapat bertemu kembali di sini, belajar bareng, ngaji bareng, muhasabah bareng dengan beberapa ujian, cobaan, permasalahan-permasalahan kehidupan. Kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya syukur alhamdulillah, sebelumnya selawat serta salam kagem Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kehidupan sangat kompleks terhadap ujian, terhadap permasalahan, terhadap solusi, terhadap berbagai hal yang tidak sesuai dengan impian-impian hidup kita. Maka dari itu, sebelum kita permasalahan-permasalahan itu, langkah baiknya kita lebih awal terkait bagaimana tata cara kita memberikan masukan, bagaimana cara kita menyikapi permasalahan, bagaimana cara kita terhadap sesuatu, kita mengajak seseorang ke arah yang lebih baik. Di zaman sekarang memang kalau kita mengajak orang yang ke arah lebih baik itu memang sulit, karena memang dunianya sudah seperti ini. Tapi saya punya prinsip, kita harus punya prinsip jare wong Jawa, wis toh, sing penting berbuat baik. Yang penting berbuat baik. Perkara itu dihargai atau tidak, terus berbuat baik. Karena yang menilai kita itu adalah bukan manusia tersebut. Biarkan manusia nggak mau, bagaimana dan sebagainya, diajak dan sebagainya. Tapi di sini yang penting kita terus berbuat baik, walaupun tanpa dihargai orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suatu firman Allah yang dalam surat An-Naml 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka wa'alamu biman dhalla an sabilihi wa wa'alamu bil muhtadin. Yang artinya, ud'u, serulah, ila sabili rabbika, menuju jalan Allah, menuju jalan Tuhanmu dengan hikmah. Jadi di sini kita mengajak seseorang, mengajak teman, kerabat, saudara dan sebagainya harus dengan hikmah. Hikmah itu bagaimana? Hikmah itu yang mengadu sesuatu hal di mana nanti akan berdampak positif. Orang yang kita ajak bicara, orang yang kita ajak itu dengan tulus, benar-benar dari hati ingin berubah. Itu bagaimana caranya? Kita dengan mediasi yang bagus pula. Jadi mungkin dengan cara kita ngopi bareng sambil rokokan, atau mungkin kita empat mata dua orang sharing dan sebagainya,
kita bisa memberikan suatu hikmah, kalimat-kalimat hikmah, solusi-solusi yang baik, yang mudah diterima oleh manusia tersebut. Contoh, ketika ada orang ke rumah, bagaimana saya punya masalah ini, bagaimana punya masalah ini. Setidak-tidaknya kita bisa menyampaikan apa yang kita ketahui dengan baik. Itu bil hikmah. Jadi ajaklah manusia itu dengan hikmah. Orang itu akan merasa tenang, orang itu akan merasa nyaman ketika dia diajak oleh kita atau sharing pada kita cara hikmah. Ya aja moro-moro di ane wong curhat kapok salahe. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Ya. Yang kedua, wal mau'idatil hasanah. Dengan mau'idah hasanah. Dengan kalimat-kalimat yang baik. Dengan kalimat-kalimat yang bagus. Tidak perlu kita mengajak seorang dengan kekerasan. Jangan. Dengan paksaan. Jangan. Kita sentuh hatinya dengan mau'idah hasanah. Kita dekati orangnya dengan mau'idah hasanah. Di dalam dunia dunia pendidikan bimbingan konseling itu ada yang namanya pendekatan. Jadi kita ketika ada siswa itu bermasalah, itu tidak serta-merta kita memvonis siswa itu nakal. Jangan. Serta-merta memvonis siswa itu gak punya aturan, gak punya tata tertib sekolah. Jangan. Artinya apa? Setiap manusia itu punya latar belakang permasalahan sendiri-sendiri. Bagaimana ketika dipanggil anak tersebut di ruang BK, kita tanya kenapa terlambat, pasti ada menjawab, dia akan curhat. Adakah permasalahan di keluarga, ataukah tadi di jalan ada kendala atau bagaimana. Itu. Jadi kita tidak boleh memvonis seorang peserta didik atau siswa itu dia tidak punya aturan. Jangan, karena al-kalamu doaun. Setiap perkataan kita adalah doa. Makanya kita sebagai manusia itu harus berhati-hati mengucapkan. Sama-sama keluar dari mulut, podo-podo metune teko lambe, karuan ngomong sing apik, arek iki pinter, kreatif, walaupun di hati tidak berkenan, tapi kita sudah mengucapkan itu. Kita belajar bersama-sama supaya al-kalam doa ini menjadi kalimat yang mau'idatil hasanah. Tuh. Ketika siswa itu nanti curhat dan sebagainya, dia akan merasa tenang dengan kita. Dia akan merasa nyaman dengan kita. Akhirnya apa? Di dalam hatinya bukannya membekas. Wah, guru itu bagus. Wah, guru itu enakan. Wah, guru itu bisa memberikan solusi. Kalau saya ada masalah, saya lari ke guru itu. Itulah. Jadi dengan mudah memvonis seseorang yang hanya terlihat dari permasalahannya. Tiap permasalahan pasti ada latar belakang. Tiap permasalahan pasti ada sebabnya. Tidak mungkin suatu permasalahan tidak ada sebabnya. Itu makanya kita perlu pendekatan. Yang ketiga, wajadilhum billati ya aksan, dan ajaklah, bantalah mereka dengan cara yang baik. Jadi kita di sini ketika ada suatu problem kehidupan, ya kita dihasut, kita diiri dengkeni di dalam hati. Kalau manusia diiringi kita tahu, kalau manusia digibahi kita marah. Pasti dalam hati kita pegel, bahasanya wong Jawa. Marah itu yakin. Tapi dengan cara di sini sudah diterangkan dengan cara billati ya aksan wajadilhum, bantalah dengan suatu kebaikan. Dengan cara yang baik. Bagaimana? Biarkan.
ketika tetap seperti itu ya nggak apa-apa, Allah itu nggak tidur. Gitu. Karena semakin kita digibahi seorang, semakin kita tidak disukai seseorang, nggak masalah. Selama kita berbuat baik, terus berbuat baik. Karena suatu perbuatan yang baik itu sangat sulit. Dan kalau kita berbuat hanya ingin dihargai orang lain, kita akan kecewa. Jadi kita terus berbuat baik walaupun tanpa dihargai manusia lainnya. Terus berbuat baik. Biarkan Allah yang tahu. Itu dalam surat An-Naml 125. Ini adalah suatu kehidupan. Jadi apa yang saya pahami itu adalah suatu cerita-cerita kehidupan yang terkait dengan persoalan-persoalan batin, persoalan hati, persoalan pikiran. Jadi semua yang terjadi ini memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan pada kita itu adalah kehendak Allah taala. Tinggal kita pinter-pinternya menyikapi dan mensyukurinya apa yang sudah diberikan pada kita. Jadi kita harus pandai bersyukur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Segala yang ada di dunia ini adalah atas kekuatan Allah. Di dalam dunia pencaksilat persaudaraan setia hati terhati itu adalah kalau kita mengkaji Suradira Jaya Ningrat lebur dening pasmastuti, segala kamurkaan itu akan binasa dengan suatu kebijaksanaan. Hampir sama dengan ini kita kaitkan Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah mereka dengan cara hikmah. Tuh. Dari sini mohon maaf atas kekhilafan saya, ini sifatnya saya belajar ngomongi senau diri sendiri, belajar ngoreksi diri sendiri. Monggo kita lebih belajar muhasabah terhadap diri sendiri. Daripada melihat orang lain, lebih baik kita melihat diri sendiri. Apa sih kekurangan kita? Memang sulit. Ketika sudah sulit kita bisa melaksanakan, kita hati akan menjadi tenang. Ada bentuk-bentuk ingin berubah lebih baik. Ending-endingnya kita menjadi manusia yang lebih baik. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.